berbicara adalah gangguan yang merujuk pada beberapa kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan berkomunikasi melalui mulut. Berbicara adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Gangguan berbicara merupakan suatu gangguan yang dapat mempengaruhi cara seseorang untuk mengeluarkan suara dan membentuk kata-kata. Penyebab kelainan berbicara bermacam-macam, yang melibatkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi, antara lain keadaan lingkungan di sekitarnya, kemampuan pendengaran, kognitif, fungsi saraf, emosi psikologis, dan lain sebagainya. Jenis-jenis gangguan berbicara yaitu yang pertama ada apraksia. Apraksia adalah gangguan saraf pada otak yang membuat anak kesulitan dalam mengkoordinasi otot yang digunakan saat berbicara. Anak dengan kondisi ini mengetahui apa yang ingin dikatakan tetapi kesulitan untuk berbicara. Apraksia biasanya baru bisa terdeteksi pada anak di bawah usia 3 tahun. Gejala yang muncul antara lain kurangnya ocehan ketika bayi, tampak kesulitan menggerakkan mulut untuk mengunyah, menghisap atau meniup, serta lebih sering menggunakan gerakan tubuh untuk berkomunikasi. Selain itu, gejala juga bisa berupa kesulitan saat mengucapkan huruf konsonan yang berada di awal dan akhir kata, dan susah mengucapkan kata yang sama untuk kedua kalinya. Yang kedua ada disastria. Disastria adalah kelainan pada sistem saraf sehingga mempengaruhi otot yang berfungsi untuk berbicara. Kondisi ini tidak mempengaruhi kecerdasan maupun tingkat pemahaman si kecil. Disastria memiliki beberapa gejala umum seperti cadel dan suara kecil saat bicara. Anak yang mengidap kondisi ini mengalami kesulitan dalam mengontrol otot-otot bicara, karena pada bagian otak serta saraf yang mengontrol pergerakan otot tersebut tidak berfungsi dengan normal. Beberapa kondisi medis yang dapat menimbulkan disastria antara lain cedera kepala, tumor otak, infeksi otak, atau kelumpuhan otak. Jenis-jenis gangguan berbahasa selanjutnya yaitu gangguan spektrum autisme atau yang disebut GSA. GSA adalah kelainan otak yang berdampak pada kemampuan komunikasi dan interaksi sosial pada anak. Gejala gangguan spektrum autisme biasanya muncul di awal masa kanak-kanak. Anak pengidap GSA terlihat seperti hidup di dalam dunianya sendiri. Anak akan memiliki kemampuan yang lemah untuk mengekspresikan diri sendiri dalam percakapan. Bicara mereka bisa jadi berulang atau memiliki kemampuan komunikasi verbal yang lemah. Jenis gangguan berbicara yang keempat ada cerebral palsy. Cerebral palsy adalah kondisi ketika anak memiliki kesulitan dalam bergerak dan mempertahankan keseimbangan dan postur tubuh. Gejala kondisi ini biasanya muncul selama masa taman kanak-kanak atau balita. Anak-anak bisa mengalami kekurangan kekakuan otot, koordinasi otot, sulit berjalan, gerakan yang lambat, keterlambatan perkembangan kemampuan berbicara, dan sulit berbicara, dan sulit makan. Gangguan ini bersifat serius dan disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal atau kerusakan pada otak saat masih dalam masa perkembangan. Anak dengan cerebral palsy membutuhkan perawatan jangka panjang. Misalnya seperti obat-obatan untuk membantu meningkatkan kemampuan fungsional, meredakan nyeri, dan mencegah terjadinya komplikasi. Sekian, terima kasih.